Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Paputungan dari jurusan Manajemen kelas A. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Roni Lukum SPD MSc. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter Pancasila. Di dalam mewujudkan Pancasila sebagai filsafat bangsa, sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh kuat menjadi syarat. Untuk membangun NKRI ini kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya atau spontan. Akan tetapi harus diusahakan dengan kesadaran kita. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Yang kedua, kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebagai setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar dan tujuan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Dari uraian nilai-nilai kelima, butir Pancasila itu kita dapat melihat betapa apik dan luhur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belaka dan tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila yang kurang. Nilai-nilai tersebut mungkin bisa lebih merasuk ke dalam hati dan jiwa setiap rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa. Contohnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab
terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan, pengalaman atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Yang ketiga, dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam arti, hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, serta wajib membela dan menjunjung tinggi atau patriotisme. Pengakuan terhadap kebinetunggalikaan suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun-temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan. Misalnya, ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut. Antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR RI nomor 4 atau MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini, hal itu diatur sebagai berikut, yaitu mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya merupakan berawal dari tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakter. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Nilai pendidikan karakter: religius, sikap dan perilaku, jujur berperilaku, toleransi, sikap dan tindakan, disiplin, kerja keras, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu, mandiri, demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satunya dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Mereka harus memahami, memaknai, dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota, keluarga, dan hormat kepada orang tua dan yang lebih tua. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. Menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. Menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan. Menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat. Menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah. Meningkatkan rasa persaudaraan. Berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan. Demokratis dan mewujudkan mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan, memiliki kemandirian, kedaulatan, dan independensi, dan menjauhkan tindakan, menghargai karya, kreativitas, dan produktivitas, menghargai kualitas, rasial, dan diskriminasi, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal, memiliki faham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh, memiliki moralitas kemasyarakatan dan kebudayaan. Penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butiran Pancasila yang harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa, selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada keluarga, Tuhan karena yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman atau menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi, tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di rumah, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun, karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan teman lain dengan teman lain jika sedang makan di depan, mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil atau orang yang lebih membutuhkan saat ada di kendaraan umum, tidak memaki-maki teman bersalah kepada kita, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan, hormat dan patuh kepada guru, dan tidak membentak-bentaknya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri, mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membiasakan diri bermusyawarah, teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, berani mengkritik teman, ketua maupun guru yang bertindak semena-mena, berani mengemukakan pendapat di depan umum, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas, tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam bentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Kemudian saya mempunyai saran untuk materi yang saya jelaskan ini, yaitu diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.